Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sampai Matius pasal 23 ayat 25 sampai ayat yang ke-26 dengan judul Celaka yang kelima, dengan subtemanya fokus pada hal-hal yang fana dan mengabaikan hal-hal batinia. Nah saudara-saudara, saya bacakan firman Tuhannya ayat 25 dan 26 dari pasal 23 ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celaka yang sebelumnya menunjukkan bahwa kita tidak tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Nah sekarang kita belajar tentang celaka yang kelima. Kita menekankan hal-hal yang tidak penting dan mengabaikan persoalan-persoalan yang penting. Itu di dalam celaka yang keempat. Nah saudara-saudara, di dalam celaka yang kelima ini, Matius pasal 23 ayat 25 sampai 26, di mana saudara kita diminta untuk lebih fokus terhadap perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara jasmani. Dalam kepercayaan Yahudi, seseorang menjadi najis bila ia menyentuh mayat, bangkai, atau bersinggungan dengan seorang non-Yahudi dan hal-hal yang lain yang membuat mereka menjadi najis, saudara. Seorang perempuan menjadi najis kalau ia mengalami pendarahan. Jika seseorang menjadi najis, maka benda apa saja yang disentuhnya menjadi najis. Ya saudara, perempuan najis menyentuh orang lain, orang itu akan menjadi najis. Dan benda yang disentuh oleh orang yang telah najis, disentuh oleh perempuan yang pendarahan itu pun akan menjadi najis, saudara. Begitu pola perjalanan sesuatu menjadi benda yang najis gitu ya, saudara-saudara, baik benda hidup maupun benda yang mati. Jika seseorang menjadi najis, maka benda apa saja yang disentuhnya menjadi najis. Oleh sebab itu penting, saudara, untuk mencuci benda-benda yang telah disentuh oleh orang-orang yang telah najis itu. Dan pencuciannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan oleh para imam, dan ketentuan dan peraturannya itu cukup rumit, saudara. Karena peraturan-peraturan seperti inilah yang dipelihara oleh orang-orang Farisi dengan sangat teliti, saudara. Di dalam kehidupan kekristenan sekarang, sebuah gereja dapat terpercayakan hanya karena warna terpecahkan. Jadi sebuah gereja dapat pecah hanya karena permadani, saudara. Karena hiasan di atas mimbar, atau karena latar belakang dari mimbar, atau karena tempat duduk diaken, atau penatua, atau bentuk cawangan anggur perjamuan, dan lain sebagainya, saudara, bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, akhirnya menimbulkan perpecahan. Padahal persoalan itu bukan persoalan-persoalan mendasar. Kalau persoalan yang disebut perkara-perkara rohani, ketika saudara berzina, ketika saudara mencuri, ketika saudara melanggar segala perintah Tuhan dalam 10 hukum Taurat yang sudah ditetapkan, dan melanggar hukum kasih yang Tuhan ajarkan. Nah, itu hal-hal yang rohani dan penting yang harus dijalankan oleh orang-orang percaya. Tapi kenyataannya, saudara, gereja sekarang ini bahkan terpecah bukan karena perkara-perkara rohani, saudara. Perbedaan-perbedaan yang sebenarnya kecil sekali, yang tidak fokus terhadap hal-hal yang sifatnya rohani, malah hal-hal yang sifatnya jasmani. Fokus kita ke hal-hal jasmani. Gereja hanya gara-gara perselisihan, beda cat, beda tempat, beda bangku, beda warna, dan sebagainya yang juga tadi saya jelaskan di atas, bisa menjadi perpecahan, saudara. Dan ini satu hal yang ditegur oleh Tuhan Yesus, ya, menjadi celaka yang kelima. Terlalu sering orang membesar-besarkan persoalan yang tidak penting dan menghancurkan kedamaian, saudara. Nah, saudara-saudara, celaka yang kelima ini berurusan
dengan perkara lahiria dan batinia, yakni tentang perlunya kita menjadikan hal-hal yang rohani itu sepenuhnya sebagai bagian dari hidup kita yang berkembang, yang bertumbuh, saudara. Di sini yang menjadi pusat perhatian adalah perkara lahiria ternyata. Gambaran yang ada di sini adalah gambaran lucu tentang seseorang yang sibuk membersihkan bagian luar dari cawan. Menghabiskan banyak waktu hanya untuk membersihkan bagian luarnya. Akan tetapi bagian dalamnya tetap kotor, kata firman Tuhan. Namun dia tidak peduli apakah bagian dalamnya tetap kotor, yang dia pedulikan hanya bagian luarnya saja. Ini adalah situasi lain yang sangat mudah, saudara, menjebak kita orang percaya dalam perselisihan, perbedaan paham, dan ketidakpedulian. Saudara, ini bisa menjebak kita. Kepedulian kita hanya pada sisi lahiria. Padahal hal-hal yang fana dan kita abaikan bagian yang penting, yakni bagian dalamnya, kata Tuhan. Yang terjadi pada orang-orang Farisi, jika Anda mengamati seorang Farisi, maka dari luar dia akan terlihat sangat baik. Dia terlihat begitu layak tampil, sangat rohani. Dia mengenakan jubah yang indah dengan tali sembayang yang lebar. Dia memakai jumbai baju yang panjang. Dia memasang kotak kecil yang diikatkan di bagian dahinya dan juga di bagian lengannya. Juga dia memakai jumbai baju yang berayun-ayun di ujung bajunya. Dia juga membawa buku-buku doanya. Penampilannya cukup mengesankan. Namun bagaimana dengan bagian dalamnya? Inilah yang Tuhan maksud dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 23 ayat 25 sampai 26 ini, saudara. Kita sangat dipengaruhi oleh penampilan luar. Jika seseorang melangkah masuk dengan segala kelengkapan kebesarannya, semua orang akan menaruh hormat setinggi-tingginya kepada orang itu. Mengapa? Itu karena pengaruh dari pakaiannya, apa yang dipakainya. Kita juga memperlakukan orang dengan cara itu, bukan? Bukankah begitu yang selalu dilakukan gereja? Orang yang kelihatannya mewah, orang yang kelihatannya hebat, orang yang punya kedudukan, saudara, kita terima dengan terbuka. Yakobus memperingatkan kita bahwa ini bukanlah cara yang benar di dalam menilai seseorang. Jika ada orang yang masuk ke gereja dengan pakaian yang sangat indah, dan kita berkata, silakan duduk di kursi yang indah ini. Dari sini, saudara bisa melihat pendeta dengan lebih baik karakter seorang pendeta itu. Bagaimana dia menilai, menjadikan rekan orang-orang jemaat yang ada di sekelilingnya itu. Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang papa, orang yang bodoh, akan kelihatan karakter seorang pendeta. Saudara. Jika saudara ada orang yang masuk ke gereja, saudara, dengan pakaian indah, dia tonjolkan kebaikannya dia. Ya, kemudian ada orang yang masuk dan pakaiannya buruk sekali. Lalu kita berkata, bagaimana kalau Anda duduk aja di belakang? Atau bagaimana kalau Anda duduk saja di tempat yang lain? Kita menilai seseorang dengan cara seperti ini, saudara. Jika kita masuk dengan pakaian yang buruk, hampir dipastikan tidak akan ada orang yang akan melihat saudara. Saudara mau masuk ke gereja dengan pakaian yang buruk. Hari-hari terakhir ini pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hampir tidak lagi melihat prinsip-prinsip rohani yang harus dibangkitkan, dibangun dalam kehidupannya. Yang dia lakukan, apa yang dia lihat, itu yang dia hormati. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Orang mau kaya, orang mau miskin, orang mau sehat, orang mau tidak sehat, dan sebagainya. Sama di mata Tuhan. Namun jika Anda melangkah masuk dengan baju, atau kita dikatakan kalau ada orang yang datang dengan memakai baju yang berkancing emas, beberapa gelang besar dari emas, dan berbagai perhiasan emas lainnya, saudara akan terkejut melihat bagaimana para penyambut tamu gereja memperlakukan tamu yang seperti ini. Sangat dihormati. Memang benar sangatlah penting untuk berpakaian yang baik, saudara, untuk datang beribadah ke sebuah gereja. Ya, itu
sangat baik ya, karena dia akan berpakaian yang sesuai dengan tempat di mana dia hadir, saudara. Itu bagus. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh penjelasan saya tadi. Orang yang datang yang dengan berpakaian yang indah, yang mahal, aksesoris yang mahal. Nah, itu yang kita hargai dan hormati. Itu salah di hadapan Tuhan. Yang salah siapa? Para imam-imam yang menerimanya datang ke dalam gereja, atau seorang gembalanya yang menerima dengan hormat terhadap orang-orang yang sepertinya kaya. Seperti inilah kecenderungan kita dalam menilai orang lain. Saudara, keserakahan itu artinya menginginkan sesuatu yang bukan hak kita tanpa sadar, saudara. Namun bagaimana, saudara, di dalamnya? Perhatikanlah, disebutkan bahwa di dalamnya saudara penuh dengan apa? Sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan, kata firman Allah. Secara sederhana artinya rampasan adalah begini. Anda menginginkan sesuatu yang bukan hak Anda. Anda akan mencari cara untuk membenarkan tindakan Anda. Saudara, kita ambil contoh dari dari kitab tentang seorang Raja Ahab yang rakus, yang tamak, yang ingin dihargai, yang ingin dihormati, yang ingin apa keinginannya dipenuhi. Dia mengambil ladang anggur yang bukan haknya. Dikatakan bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan anggur. Dia melihat ada orang yang memiliki sebuah kebun anggur yang bagus, dan dia menginginkan kebun anggur itu. Walaupun dia berkata dengan cara yang baik, aku akan membelinya darimu. Dan ketika orang itu menjawab, aku tidak akan menjualnya sekalipun kepada sang raja. Hal ini bertentangan dengan hukum di Israel, saudara. Karena di hukum di Israel, semua tanah, bangunan, pohon, kebun, semua itu ditetapkan untuk menjadi hak suku-suku yang ada. Dan itu tidak boleh dijual. Kalau dijual karena kebangkrutan dari warga Yahudi itu, dia harus menjualnya kepada orang saudaranya sendiri, satu suku dulu, saudara. Nanti setelah dia punya uang, dia boleh mengambil kembali. Jadi sekalipun itu statusnya jual, tapi dia boleh hak untuk mengambil kembali, tapi dengan cara melunaskan kembali, saudara. Karena itu tanah sudah diberikan Tuhan kepada keturunannya. Contoh ya, kedua belah suku itu, ya, suku Ruben dia punya tanahnya, ada anggota suku Ruben yang ternyata bangkrut, akhirnya dia menjual bangunan rumahnya dan tanahnya kepada orang Ruben juga, karena memang itu ketentuannya. Tetapi ketika dia sudah mulai diberkati, dia harus bahkan mengambil kembali tanah pusakanya itu dari tempat di mana dia menjualnya. Ya, itu begitu, saudara, memang hukumnya. Ya, jadi prinsipnya tidak terlalu salah, ya. Aku tidak akan menjual sekalipun kepada sang raja, gitu. Aku tidak akan menjual kebun anggur ini. Namun begitu Ahab sangat menginginkannya, sehingga apa yang selanjutnya dia perbuat? Dia membuat siasat melalui istrinya Isabel yang mengakibatkan orang tersebut bukan dibeli kebun anggurnya, malah disiasatin, akhirnya dihukum mati, dan kemudian Ahab memiliki kebun anggur itu dengan gratis karena Isabel, saudara. Dan dia membiarkan istrinya melakukan perbuatan salah, rakus, ingin mendapatkan barang-barang yang bukan haknya dia rampas, saudara. Itu secara real, jelas. Bagaimana Daud, saudara? Dia melihat Batseba mandi pada waktunya dia perang, dan Yoab dengan tentaranya berperang, dia sendiri ada di rumah, dan dia melihat Isabel, istri dari tentaranya, dan akhirnya dia menghamili Batseba yang ada. Ya, contohnya Daud, saudara-saudara. Bagaimana Daud, saudara, dikatakan yang seharusnya dia berperang, dia memerintahkan Yoab dengan tentaranya untuk berperang, dan akhirnya dia ada di
di kerajaannya, di istananya, dan dia melihat Batseba yang sedang mandi, dan akhirnya dia mengambil Batseba dan dia menghamili Batseba, dan akhirnya dia buat rencana untuk membunuh dari suaminya, dan itu membuat Allah marah sekali karena itu istri orang, dan dia mengambil istri orang, dan Allah marah sekali kepada Daud. Saudara, inilah hal yang dimaksudkan oleh kata rampasan itu. Kata ini berarti memperoleh sesuatu melalui kejahatan yang serius. Merampas, itu kata-kata yang luar biasa, saudara. Namun janganlah mengira bahwa karena kita tidak melakukan hal yang separah Ahab atau Daud, apa yang kita lakukan hal-hal yang sederhana itu bukanlah dosa. Dosa adalah dosa, saudara. Entah besar, entah kecil, hal itu tetaplah dosa. Saudara, suatu noda tetaplah noda, entah hanya setitik atau sebesar dinding kamar Anda, keduanya sama saja di hadapan Tuhan. Dosa adalah dosa. Ketika seorang anak muda yang belum waktunya harus menikah, dia sudah harus melakukan hubungan suami istri. Dia menghamili pacarnya, melakukan hubungan seks yang sebelum waktunya. Itu dikatakan juga mengambil hak yang belum waktunya. Dan itu adalah dosa. Dan ini contoh untuk orang-orang muda. Godaan itu lebih mudah terjadi, saudara. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita juga melakukan hal yang sama dengan orang-orang Farisi. Kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, saudara. Ahab mengambil kebun anggur yang bukan miliknya. Daud mengambil Batseba istri yang bukan miliknya, milik Uria, tentara bawahannya Yoab. Dia ambil, Tuhan marah. Demikian juga seorang pria yang menghamili seorang wanita yang belum waktunya untuk melakukannya, dan dalam sebuah pernikahan itu juga dia merampas hak wanita itu yang seharusnya tidak boleh. Kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Dengan demikian kita juga melakukan kesalahan yang sama, yang di dalam ayat ini diterjemahkan dengan kata rampasan. Itulah yang disebut keserakahan. Saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Sekarang perhatikan kata yang diterjemahkan dengan kata kerakusan. Apakah kerakusan itu? Kata ini secara harfiah dalam bahasa Yunaninya adalah kekurangan pengendalian diri. Makna kata ini adalah menyenangkan, memanjakan diri dalam hal secara khusus berkenaan dengan masalah seksual. Itulah sebabnya mengapa ilustrasi tadi saya perkatakan ya tentang Daud gitu ya, yang melakukan hal sedemikian, seorang pria yang berhubungan seks dengan pacarnya begitu. Dan kata ini juga dipakai dalam 1 Korintus 7 ayat 5 dan diterjemahkan dengan kata pengendalian diri. Namun di Matius kata yang sama diterjemahkan sebagai kerakusan yang bukan haknya dia ambil, dia paksa. Itu namanya kerakusan. Seluruh isi 1 Korintus pasal 7 itu berkenaan dengan masalah hubungan seksual. Dan di dalam ayat 5 disebutkan hal yang berkenaan dengan hubungan suami istri. Nah ini saudara yang tadi saya jelaskan tentang Daud dengan Batseba, tentang dengan pria wanita yang sedang berpacaran tapi melakukan hubungan suami istri yang belum waktunya. Memang Tuhan sudah ajarkan, jangan kamu saling menjauhi untuk pasangan suami istri, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Jadi hubungan suami istri Tuhan juga ajarkan untuk tidak boleh berlama-lama berpisah. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak, khususnya pria. Kurangnya pengendalian diri. Lack of self-control. Masalah yang tersangkut dengan orang-orang Farisi dan juga kebanyakan orang Kristen adalah kurangnya pengendalian diri yang bisa berakibat fatal. Karena kurangnya pengendalian diri inilah, maka orang menghendaki sesuatu yang bukan merupakan haknya. Kita ini serakah. Kenapa? Karena bukan haknya kita ambil.
Kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita bersiasat untuk mendapatkan sesuatu untuk menjadi milik kita. Kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara dan dalam berbagai macam bidang yang ada. Saya telah menyebutkan salah satu contohnya tentang bidang seksual, saudara. Ya, tadi tentang Daud dengan Batseba, tentang pria, wanita, anak muda yang belum waktunya menikah sudah melakukan hubungan, yang sebenarnya sangat cocok dengan ayat ini karena adanya kata tidak tahan bertarak atau kurangnya pengendalian diri. Saudara-saudara, kita menginginkan reputasi yang bukan merupakan hak kita. Ini juga kerakusan dan ketamakan. Kita ingin dihormati yang seharusnya tidak perlu dihormati. Tetapi yang seharusnya kita dihormati oleh karena kita melakukan kehendak Tuhan, itu tidak kita lakukan. Sebagai contoh, kita menginginkan reputasi melebihi apa yang pantas kita miliki. Ini juga merupakan kemunafikan. Kita ingin agar orang lain menilai kita lebih tinggi daripada keadaan yang sebenarnya. Kita ingin kelihatan hebat, kelihatan pintar, kelihatan wah dan sebagainya. Kita ingin agar orang lain mengagumi kita. Lalu kita membuat cerita tentang kehebatan yang pernah kita lakukan. Kita bisa beritahu, kita jago. Kalau di dalam kekristenan yang sederhana, kita sudah baca Alkitab 100 kali. Gitu. Kita udah berdoa yang banyak berjam-jam. Wah, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang rohani. Tidak seperti itu yang Tuhan inginkan. Saudara, untuk orang Kristen sering melakukan hal yang sama. Kita melakukannya lewat cara yang lebih halus. Kita ingin agar orang lain menilai baik diri kita. Jadi kita beri mereka sedikit petunjuk tentang hal-hal yang kita perbuat, yang kita telah lakukan, bahwa kita telah menolong orang lain ya yang sedang kesulitan. Kita berkata sungguh merupakan suatu kesempatan istimewa bagiku untuk bisa membantu orang lain. Kelihatannya begitu baik dan rohani. Padahal kita sedang menunjukkan kepada orang lain, hargai aku. Aku sudah baik sama orang lain. Itu adalah penyampaian yang halus untuk dihormati. Mengambil hak yang seharusnya engkau tidak perlu dihargai. Kita sangat munafik dengan perbuatan kita. Kelihatannya berbuat baik, sebenarnya kita tidak baik. Hanya kita ingin disebut baik. Kita ingin mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi, saudara, kita ingin agar orang lain menilai baik diri kita, melebihi apa yang layak bagi kita. Anda bisa lihat betapa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengakali firman Allah. Persoalan yang menjebak orang-orang Farisi adalah karena mereka mengejar kemuliaan dari manusia. Jujur sajalah saudara-saudara, apakah kemuliaan dari manusia tidak berarti apa-apa bagi saudara? Saudara bisa dengan mudah memeriksanya, sadar bahwa pujian dari orang itu sangat enak didengar, sangat enak dinikmati. Bagaimana perasaan saudara ketika orang lain memuji saudara? Oh, kita tiba-tiba sepertinya merasa melayang, sangat senang sekali dipuji. Sungguh enak dipuji. Periksalah reaksi saudara di saat saudara sedang dipuji. Bagaimana perasaan saudara? Itulah sebabnya mengapa orang memakai pujian sebagai senjata. Mereka memakai pujian terhadap orang lain karena mereka tahu bahwa pujian itu sangat efektif. Tinggal mengucapkan hal-hal yang menyenangkan tentang orang tersebut. Sekalipun hal itu tidak benar, maka dia akan segera melakukan segala apanya untuk Anda. Ia akan melakukan segala sesuatu yang Anda inginkan. Sangatlah mudah untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain dengan memakai puji-pujian. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengejar kemuliaan dari Allah. Demikianlah kata Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 41. Janganlah mengejar kemuliaan dari manusia jika Anda ingin menghindari bencana rohani. Dan orang-orang Kristen juga kadang-kadang melakukannya, tapi dengan cara yang lebih halus. Saudara bisa membuat semua orang melakukan apa saja jika saudara memanipulasi mereka lewat pujian. Saudara mempermainkan kelemahannya, siapakah yang tidak jadi lemah jika berhadapan dengan pujian? Saya sampaikan ini karena iblis bisa menghantam kita, saudara dan saya, dengan cara ini. Dan hasilnya bisa sangat parah. Gampang jatuh kita dengan puji-pujian. Saudara,
ada seseorang yang memiliki pendidikan yang baik, memiliki gelar doktor, namun dia mudah masuk ke dalam sebuah sekte pengajaran yang tidak tepat. Dia meninggalkan gereja dan masuk ke dalam sebuah sekte. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang bertugas memenangkan jiwa atau untuk membawa orang ke sekte yang ada, dia mendatangi seorang yang pandai ini. Ditimbunnya orang itu dengan puji-pujian, kehebatannya dan sebagainya. Terhanyutlah orang cerdas doktor ini. Dia tinggalkan gerejanya, bergabung dengan sebuah sekte. Mengapa? Karena orang-orang tersebut bisa dan mau memakai cara tersebut untuk melicinkan jalan mereka, mempengaruhinya dan menariknya, menjadikannya penganut sekte mereka. Saudara, dalam cara kekristenan menjadikan Anda menjadikan orang menjadi orang percaya bukanlah cara seperti itu untuk memenangkan jiwa. Karena dengan demikian berarti kita telah menipu orang lain, memanfaatkan kelemahan mereka, memberi mereka kesenangan dengan tujuan supaya mereka bersedia melakukan apa yang Anda inginkan. Ini adalah tipuan yang paling jahat. Membawa orang datang ke gereja dengan sembako, itu tipuan yang paling jahat, saudara. Untuk akhirnya orang itu mau diatur oleh kita karena kita telah memberi mereka sembako. Tidak layak di hadapan Tuhan. Dengan cara inilah iblis membawa kita ke dalam dosa. Dia akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Banyak saudara dan saudari kita seiman yang dengan sukarela takluk di bawah dosa. Seperti yang sudah disebutkan beberapa hal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Cukup melalui timbunan pujian yang terakhir, banyak orang yang jatuh. Tinggal mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati mereka, dan saudara akan segera dapatkan hal yang seharusnya tidak berhak saudara dapatkan. Waspadailah. Saudara sedang berjuang bagi keberlangsungan kehidupan rohani saudara. Bersiagalah. Jangan mencari kemuliaan dari manusia. Jangan mencari pujian dari manusia. Jika Anda ingin bertahan, berselancar dalam kebenaran. Amin.